Tiga dulu. Kumpul sini kita bertiga dulu. Jadi aku begitu podcast ini pasti dari Simalungun sampai ke Karo sana itu pasti datang di zaman itu katanya. Yang di ladang sekarang oke silakan punya HP masing-masing. Di Tiga dulu apa komoditasnya? Tiga dulu sebenarnya Tiga dulu dengan kami jauh, tapi komunitasnya tidak jauh dari pertanian, kentang, kol, jeruk nggak jauh dari itu. Nanti daerah dingin ya. Kayak Bogor Memang persis. daerah agak tinggi ya. Kayak Bogor persis. Ya, Bogor ya. Jadi kalau dia dari sini nggak pakai gadget kita mah jadi kalau warung gadget itu lagi. Begitu mau gimana? Boleh. Kopi center. Pakai gula atau enggak, Bang? Boleh pakai gula. Pakai gula. Dari kampung kami itu kebetulan ada adekku tuh di kampung juragan agen kopi besar di Seribu Dolok. Adekku Hitoku. Seribu Dolok itu penghasil kopi. Kopi, kentang, sayur, jeruk, dan kita punya jeruk luas di sana. Kalau nanti gitu ya, kalau panen ke kampung, betul? Luas sekali. Aku sekali setahun pulang kampung untuk Abang kemarin soalnya ajak makan tuh susah kali untuk orang perhuta-huta kayak saya. Keliling 5 kali, aduh. Tapi aku udah jemput pakai supir ke sini, kata supirku, Pak Rismo mau digotong kemana katanya? Enggak di sini sama Bang Dipu Kompas TV, Dipu Investigasi. Nah, kami jelaskan ini kemarin, Bang. Isinya dari penulis, perspektif penulisnya masing-masing. Saya kan nggak tahu apa yang ditulis Pak Roy maupun Bu Tipa. Nah, jadi ya kita mengerti ya tulisan kita masing-masing gitu loh, Bang. Oke, siap. Gitu, Bang. Aku baru pertama kali membuka bukunya, tapi kan Roy kan udah menjelaskan kerangkanya kan. Jadi saya bikin skripsi kan dulu ada kerangkanya kan. Nggak tahu skripsi orang itu pakai kerangka nggak itu? Enggak, Bang. Kan menurut Profesor Sultan Effendi itu jiplakan. Saya tahu kita semua ini akademis kan, mulai dari S1 sampai S2 segala macam. Setiap bikin skripsi tentu ada kerangkanya dulu. Aku diajarin sama dosen pembimbing itu kan begitu. Bikin kerangkanya dulu dan secara itu normatif. Semua mahasiswa S1 mau bikin skripsi ada namanya kerangkanya. Inilah bagian dari situ, Bang. Tulisan saya inilah kita kasih nanti penyidik. Bedanya apa? Ya ini kan tulisan saya sendiri. Kalau ini kan nggak sama. Nah ini kan nanti buku penelitian. Para itu makan pengalaman. Ini tentang ijazah dan sini. Mulai dari awal sampai akhir nanti gitu ya. Oke, inilah nanti. Ya kalau ditanya hal teknis ya ini aja ketik. Ya, kebetulan beberapa kali kan di tim kuasa hukum ini aku konsep tentang penelitian. Kan beberapa kali buat itu kan tulisan singkat itu. Jadi rupanya penelitian ini bukan ngajarin dokter Rismon ini sebagai peneliti kan. Aku baca 2 penelitian, dua-duanya karangan dokter resmi. Ya, dia bilang begini singkat aja. Rupanya penelitian ini berbagai penafsiran pengertiannya. Ini menarik bagi saya. Jadi banyak satu penelitian satu, begitu beberapa ditanya, beda dia pengertian penelitian. Nah akhirnya menurut salah satu pengarang buku itu, kita kembalikan aja ke istilah awalnya. Apa itu riset? Dari bahasa Inggrisnya riset, di Indonesia kan riset artinya pencarian ulang. Mungkin lain bahasa tulisan riset, pencarian ulang atau pencarian kembali. Jadi cocok kebenaran itu harus dicari ulang gitu. Nah, di mana pencarian ulang atau pencarian kembalinya? Dimulai tahun 2013 seperti yang dikatakan oleh Mas Roy di Universitas Islam Yogyakarta, kan di situ mulai terbongkarnya. Yang IPK itu loh, yang ada 3,8, ada yang 2 under gitu kan. Dari situ kan awalnya. Baru masuk ke Dian Sandi, Unggah segala macam kan. Nah, kemudian sampai ke Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, menurut saya sampai di situ selesai. Adapun itu hanya sedikit-sedikit dari yang di sosmed mana begitu. Nah, begitu datang Lai Rismon dan Roy dan Dr. Sipa, dimulailah lagi. Nah, itu dan riset gap yang selama ini tidak berlangsung sampai finish. Itu menurut saya. Menurut buku itu bukan menurut saya. Kalau saya kan advokat tidak tahu penelitian. Tapi setiap kasus kan harus diteliti. Artinya dalam penelitian ilmiah ini khususnya, kalau penelitian kasus itu pasti ada. Nah dari situ kulihat,
Nah, dari ada kesenjangan dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada penyelesaian secara tuntas. Richmond dan Roy dan Tipa lah yang menuntaskan itu, mengisi tadi riset gap yang tadi. Jadi penelitian adalah setiap mengisi kekosongan informasi atau sesuatu hal, itu namanya riset gap. Nah, kalau dalam sosial namanya ada adagium no viral no justice. Dalam penelitian ada istilahnya no problem no research. Oh, no problem, no no problem reason. no research. Jadi kalau ada problem modal riset biasanya gitu kan. Duh, kalau nggak ada problem nggak perlu riset dong. Contohnya kenapa kemacetan lalu lintas satu pagi Jakarta ini begini? Ini nggak ada yang riset ini. Seharusnya kalau ada orang jago riset ini, tapi biaya sendiri seperti Richmond. Jangan minta dari pemerintah. Itu namanya bukan riset independen. Riset bayaran nanti according kepada yang memesan. Ya, yang Itulah survei-survei itu juga begitu. Siapa yang bayar? Iya, jadi tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Aku serut kopi dulu ya. Aku serut Mantap, Bang. kopi dulu. Tapi lebih enak kopi Siantar kayaknya ya. Karena kita orang Siantar. Jauh. Lidahnya lidah Siantar, Bang. Dengan tempatku di Cibubur ada Koktong Kopi yang di sana. Koktong. Cabang. Hah? Cabang. Koktong. Cabangnya Kuraga itu. Mantap, Rumah kita mantap di juga, Cibubur, Tok. Oh iya. Nanti suatu di Cibubur ya makan di rumah ya. Oke. Harus itu. Koktong. Enggak, maksudnya rasanya mantapnya kayak di Siantar. Sama kan Kosongnya. Oh. cabangnya Kuraga. Lain-lain itu. Bagi kalian yang belum pernah ke Siantar, ada kopi Koktong di sana di Siantar, murah meriah. Ya. Berapa sih itu? Kalau saya 7.000 ya? 7.000, 10.000 Kalau di gitu. Siantar Koktong itu udah ada beberapa biji itu ya. Aku waktu sidang di Siantar itu ada di hotel juga ada, dan memang luar biasa ini, enaknya luar biasa, sama dengan saingannya begitu ini. Jadi Richmond inilah gunanya buku ini. Jadi mengisi kekosongan, jangan lupa namanya riset gap. Riset gap itu tanya kesenjangan, kekosongan informasi yang diperlukan. Nah, siapa yang mau mengisi kekosongan dan riset gap itu? Itulah yang disebut peneliti. Nah, sekarang begini, ini menarik ini. Ini kan lagi apa nih? Lagi protes nih orang-orang nih. Wah, penelitiannya. Kemarin aku waktu tampil di TV bersama dengan Ade Armando, dia bilang penelitian apa itu? Dia bilang gitu kan. Nah, jangan lupa penelitian itu independen, berdiri sendiri. Contoh yang paling seru. Jangan lupa kita sekarang hidup di bumi ini, itu penelitian Pitagoras 500 sebelum Masehi. Waktu itu dilecehkan lah dia. Wah, apa gunanya kalau melakukan itu? 500 tahun sebelum Masehi penelitian tentang bumi ini. Ada yang mengatakan dulu bumi ini lonjong, persegi dan sebagainya. Pitagoras sebelum Masehi 500. Bayangin aja. Oh, 500 tahun ya, 5 abad. Berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu kan. Tapi dia lakukan. Dia membuktikan 1.500 ya, Bang ya. Nah, dia buktikan bahwa bumi ini bulat. Kemudian dilanjutkan sama filsuf-filsuf ahli matematika yang lain. Di antaranya yang terakhir adalah abad 17 atau pertengahan 17 yaitu Galileo Galilei. Iya. Dia lanjutkan lagi. Padahal sebelumnya sudah ada. Galileo Galilei ditentang oleh beberapa paham saat itu. Kalau nggak salah paham gereja menentang. Jangan lagi teliti tentang bumi ini. Bumi ini sudah begini-gini, tapi Galileo Galilei tetap meneliti. Ternyata penemuannya tetap sama bahwa dunia bulat. Sejak saat itu, siapa yang mengatakan dunia ini lonjong? Jadi laiku, ini according ke penelitian ini. Iya. Tidak diakui sekarang ini pun. Suatu saat ini menjadi tauladan. Benar juga ya ijazah segala itu masuk contohnya gitu. Ijazah si Jokowi lah gitu aja. Jokowi kita nggak perlu lagi. Jadi waktu akan mematangkan. Ini buku ini belum tentu sekarang kan ini dibilang buku. fitnah-fitnah. Kan nggak ada isinya, kan cuma algoritma, metode. Penelitian itu, jadi gini, aku lanjutkan lagi. Aku jadi jago peneliti nih. Satu buku Prohodedi doktor, satu lagi aku lupa pengarangnya itu. Tapi saya sudah bikin resumenya di grup kita kan. Aku kirim ke Mas Suryo, Dr. Tima, terima kasih. Kalau ini terlalu sibuk, tidak pernah baca tulisanku ini. Karena kami ketoyan Jadi kemarin. ini ada aspek hukumnya. Penelitian adalah, tadi kan pertama-tama adalah mengisi kesenjangan atau riset gap. Riset gap. Kemudian disusunlah kesimpulan. Itu dalam penelitian. Penelitian ini harus menyatakan
atau diumumkan, Iya, ke publik ya. atau dieksperienkan ke publik. Iya. Itu dalam konteks penelitian. Nah, kalau dalam penelitian itu menyentuh nama seseorang itu, dalam konteks penelitian tidak boleh ditubrukkan dengan hukum. Itu penelitian. Harusnya begitu Bang ya. Iya, ini harus. Itulah penelitian. Jadi kalau orang nanti meneliti sesuatu bertentangan dengan sesuatu, nanti dilaporkan. Ini kan membantah kesimpulannya kesimpulannya Dirtipidum, Bareskrim. Boleh Ya, gitu boleh. loh. Secara sains Ya. gitu. Artinya kalau mereka nggak setuju, oke. Tandingin lagi dengan buku. Iya. Minimal dengan ini. Tadi malam kuliah Alay dengan siapa ya? Siapa? Saingan Alay itu dari Gajah Mada itu. Alay kita juga itu. CJS, itulah. Oh, CJS. dan bilang Ya, Joshua Sinambela kan. Tapi dia selalu narasi. Tidak pernah kulihat mengeluarkan suatu produk digital yang mengatakan seperti yang lain katakan itu kan. Contohnya ini nilai skripsi, nilai nilai akademis atau apa namanya itu. Dia nggak pernah kulihat mengeluarkan seperti itu. nggak apa-apa, susun aja bukunya. Nah, Kan yang itu yang bagus. yang kita inginkan kan itu. Iya. Jadi dia lawan data digital seperti ini, katakan data digital seperti ini dia keluarkan juga. Jadi kalau hanya omong-omong, waduh, ini Mas Bahar ini lebih jago omong-omong. Jangan disangka beliau gitu. Nah, jadi sekarang, sekarang eskalasinya meningkat nilai turis modern. Aku berapa kali bilang di TV, dulu kita ini rivalitas. Rivalitas artinya begini. Dalam tinju, aku kan sekolah olahraga. Dalam tinju, rivalitas itu ibaratnya ada besok bertanding atau minggu depan bertanding 2 petinju hebat di dunia. Hari ini timbang badan. Buka dada, memamerkan tato, memamerkan otot, itu namanya rivalitas. Itu biasanya saling lu kan gue jatuhin. Kalau ronde pertama gue jatuh, itu tingkat rivalitas. Belum naik ring itu namanya rivalitas ya. Begitu minggu depannya naik masuk ring, diumumkanlah from the red corner is the response Seniman and the blue corner is Roy Suryo. Nah itu udah masuk di ring, itu namanya konflik kan? Konflik begitu kan? Nah, jadi sekarang ini yang menjadi masalah adalah masih di rivalitas, konflik, dan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Udah dong. Jawab dulu Bang. Bang Betul. Nih ada nyonya di sini. Aku lagi sama Rismon baru di sini. Sini Bang. Live. Udah siap. Siap perintah Bang. Live di Baligi Academy dan lainnya. Lainnya. Live update. Ini baru mau siap-siap Pak. Telat kita. Gitu pemirsa. Seruput dulu Bang. Siapa lagi yang mau ngomong nih? Mak-mak lah dulu. Mak-mak gantian biar kita nyeruput kopi dulu. Aduh, mama deh, mama ARM. Aliansi Rakyat Penggugat. Jadi Dulu ngomong. sekarang masalah hukumnya sekarang kita harus gabungkan dengan penelitian. Jujur saya bilang ke rekan Koji dan tim hukum, kalau kita lawan 310, 311, 27A, 32, 35, 48 dan sebagainya. Ini Bang ada yang mau nggak Bang? Pasal yang dibahas sama mereka juga sama dengan pasal kita. Nah, tapi kita sekarang bukan mengalihkan seperti kemarin ada istilah di TV, mengalibi katanya. Punya alibi. Bukan Untuk jadikan alibi. Ya. Bukan, ini justru adalah suatu pledoi persiapan untuk pembelaan itu bahwa ini kan penelitian, bukan mengarang-arang kepada umat gitu. Mari, siapa yang tidak setuju, kasarnya ya udah lawan juga dengan Penelitian Iya. Iya. Saya kira kebanggaan ya. Jadi soalnya penelitian di dunia ini tidak selalu recognize by satu lembaga gitu. Ya tadi Pythagoras, mulai dari sampai Pythagoras 500 sebelum Masehi sampai dengan Galileo Galilei namanya. Galilei. Ya, itu 1617 atau awal 17 mengatakan memastikan bahwa dunia di bulan. Nah sekarang siapa yang mengatakan dunia di bulan? Dunia ini lonjong, nggak ada. Sejak saat itu dunia ini bulat. Suatu saat buku ini mengatakan bahwa benar buku Rismon ini benar bahwa isinya adalah ini. Wah, ini luar biasa. Kita hargai.
Dan ini sudah di launching tadi harganya berapa saya Ini bang, kalau ini kan bagian dari itu. Ini kan untuk Jadi saya aja. nanti Ya, untuk penyidik ya. Oke. Jadi kalau menjelaskan kan kurang detail ya bang. Ya Siap, udah, ini aja. Itu ada di bab ini, gitu. Penjelasannya, bahkan source code-nya juga ada. Silahkan diperiksa. Apakah ini fitnah? Apakah ini bohong? Kan harus dari sini dapatnya semua. Dan ini kita sedang translate ke bahasa Inggris. Jadi yang ini udah berapa kali ditampilkan di TV ya Iya, sebenarnya. iya. Tapi kan penjelasan utuhnya kan belum bang. Penjelasan itu. Wah, keluar. Rumus-rumus inilah yang ditetapkan oleh hukum. Rumus-rumus perkalian pengurangan Sebenarnya ini sederhana kok bang. Sederhana ya? Maksudnya satu cukup lah. Iya. Cuma kan banyak yang takut. Ini stempel ini. Yang apa? Lintasan itu kan uji lintasan itu kan. Saya berbagai macam metode kan. Nah ini salah satu metodenya kan nggak ada stempel. Ya, ada. Di belakang jas ya. Di belakang gas. Ini satu metode. Terus berikutnya juga ada metode lain, saya coba juga, itu kan nggak ada. Di sini juga nggak ada. Jadi memang ya bukan tuduhan, tetapi pembuktian yang sudah kita tulis apanya, alasannya dan kode programnya juga. Ada banyak tinggal klik. Nah, ini kode programnya, jadi ya. Halo bang. Bang Jemi. Ini siapa nih? Bang Jemi. Banyak nih Pak.